Jumpa lagi di Gudang Baca. Video kali ini kita akan membahas interaksi sosial dan sosialisasi. Yang pertama, kita membahas pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar terjadinya proses sosial. Tanpa interaksi sosial, maka tidak mungkin terjadi kehidupan bersama dalam masyarakat. Jadi, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis antar orang per orang, antara perorangan dengan kelompok, maupun antara kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lainnya. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Kontak sosial merupakan hubungan antara satu orang atau lebih dengan saling mengerti dan maksud dengan tujuan masing-masing. Kontak sosial berdasarkan caranya dapat bersifat primer maupun sekunder. Kontak sosial primer yaitu yang bersifat langsung tanpa perantara, misalnya berjabat tangan, mengucapkan salam, atau tersenyum kepada orang lain. Sedangkan kontak sosial sekunder yaitu yang bersifat tidak langsung, artinya terjadi dengan menggunakan perantara, misalnya melalui telepon, surat, atau internet. Komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang, sehingga pesan dapat diterima dan dipahami. Syarat terjadinya komunikasi adalah adanya komunikan, atau orang yang diajak berkomunikasi, dan pesan yang disampaikan. Dengan adanya komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat diketahui dan dipahami. Syarat-syarat terjadinya komunikasi. Ada 4 syarat terjadinya komunikasi, yaitu yang pertama adalah adanya pengirim, yang kedua adanya penerima pesan, yang ketiga adanya pesan yang berisi maksud yang akan disampaikan, dan yang keempat adanya tanggapan dari pihak penerima. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial adalah yang pertama yaitu interaksi. Adanya interaksi sosial yang jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, komunikasi. Adanya komunikasi antar individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketiga, tujuan. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, reaksi, yaitu adanya reaksi yang dipengaruhi oleh faktor waktu yang sedang berlangsung. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Ada 6 faktor agar interaksi sosial itu dapat terjadi, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, motivasi, dan empati. Imitasi. Imitasi merupakan kecenderungan untuk meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang. Proses imitasi pertama kali yang terjadi adalah di dalam keluarga. Sugesti. Sugesti merupakan pemberian pengaruh pandangan kepada orang lain yang diterima tanpa berpikir panjang. Sugesti biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berwibawa dan mempunyai pengaruh besar di lingkungan sosialnya. Identifikasi. Identifikasi yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain yang ditirunya. Identifikasi merupakan kelanjutan dari proses sugesti dan imitasi yang telah kuat. Simpati. Simpati merupakan perasaan tertarik kepada orang lain dan membuatnya seolah-olah berada dalam keadaan orang lain tersebut. Misalnya, mengucapkan ucapan selamat dan menyatakan ikut bangga atas prestasi yang dimiliki oleh seseorang.
Motivasi. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, atau stimulan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan. Misalnya, Anda mendapat pujian daripada guru Anda karena memenangkan sebuah perlombaan. Pujian itu secara tidak langsung memberikan motivasi dalam diri Anda untuk lebih giat belajar. Empati. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan oleh orang tersebut. Misalnya, Anda mendengar berita yang menyedihkan mengenai nasib pengungsi korban meletusnya gunung. Disinilah seolah-olah kita merasakan penderitaan apa yang mereka alami. Dasar pembentukan kelompok sosial. Ada 4 dasar di dalam pembentukan kelompok sosial. Yang pertama adalah kesamaan kepentingan. Kepentingan yang sama menjadi pendorong sekumpulan orang untuk membentuk sebuah kelompok sosial. Berbagai kelompok sosial berdasarkan kesamaan kepentingan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat yang semakin modern. Misalnya, kelompok alumni sekolah, kelompok seminar, dan lain-lain. Kesamaan keturunan. Keturunan menjadi dasar persatuan yang kuat bagi manusia. Mereka menganggap satu keturunan dan tinggal dalam suatu masyarakat dengan persamaan latar belakang suku bangsa maupun nenek moyang yang sama, kemudian akan membentuk suatu kelompok sosial yang sama. Misalnya kelompok paguyuban, kelompok keturunan Minang, dan lain sebagainya. Faktor geografis. Kedekatan jarak membuat orang-orang bisa saling dan sering bertemu untuk mengadakan kontak fisik dan melakukan interaksi sosial. Sebagai contoh, kelompok petani sawit, kelompok nelayan, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Faktor kesamaan daerah asal. Daerah asal yang sama juga digunakan sebagai dasar untuk membentuk sebuah kelompok sosial. Anggota kelompok sosial tersebut biasanya tinggal di daerah perantauan yang merasa mempunyai kesamaan kebudayaan bahasa, cara berpikir, dan pola kerja. Karena mempunyai banyak kesamaan, akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok sosial. Contohnya, Ikatan Mahasiswa Minang. Tipe kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Ada banyak sekali tipe-tipe kelompok sosial menurut para ahli. Tapi dalam pembahasan kali ini kita hanya membahas satu dari sekian banyak para ahli yang mengemukakan tipe-tipe kelompok sosial ini, yaitu kita ambil berdasarkan kepada teori Emil Durkheim. Emil Durkheim membagi kelompok sosial ke dalam 2 tipe, yaitu yang pertama adalah solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik mempunyai ciri masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Tiap-tiap kelompok dapat memenuhi keperluan mereka masing-masing tanpa memerlukan bantuan atau kerjasama dengan kelompok di luarnya. Dalam masyarakat yang menganut solidaritas mekanik, yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran objektif, yaitu mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok, ada di luar warga dan bersifat memaksa. Yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena adanya kesaling ketergantungan inilah ketiadaan salah satu unsur mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup bermasyarakat. Proses sosialisasi.
Sosialisasi merupakan sebuah proses interaksi yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Proses sosialisasi ini menyebabkan seseorang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Sosialisasi pada mulanya terjadi di lingkungan kecil seperti keluarga. Proses tersebut kemudian semakin luas hingga ke masyarakat. Proses sosialisasi dapat terjadi karena adanya pengkondisian sosial yang menyebabkan terjadinya proses sosialisasi, sehingga seseorang dapat memahami pola perilaku yang menjadi kebiasaan di suatu lingkungan sosial yang disebut dengan masyarakat. Secara umum, ada dua faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam diri seseorang. Misalnya, faktor suara seseorang yang akan mempengaruhi bagaimana ia berbicara dan menjalin komunikasi dengan orang lain. Seseorang yang memiliki suara yang bagus akan lebih percaya diri daripada orang yang suaranya serak, tergagap, atau tidak enak untuk didengar. Bentuk tubuh juga dapat mempengaruhi proses sosialisasi. Seseorang akan merasa minder dengan bentuk tubuhnya apabila ia memiliki cacat dibandingkan orang yang ideal akan lebih percaya diri. Faktor eksternal merupakan faktor ekstrinsik yang berada di luar diri individu, bukan bagian dari tubuhnya atau psikologisnya, namun sangat berpengaruh pada proses sosialisasi. Misalnya tingkat pendidikan. Seorang sarjana pendidikan akan lebih mudah menyesuaikan dirinya di sekolah. Begitu juga dengan jenis pekerjaan. Seorang dokter akan sangat mudah menyesuaikan dirinya dengan masyarakat di bidang kesehatan. Pola-pola proses sosialisasi. Yang pertama adalah sosialisasi represif. Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang menitik beratkan pada penerapan hukum apabila terjadi kesalahan. Contohnya, seorang anak melakukan kesalahan seperti tidak menuruti perintah orang tuanya. Anak tersebut akan mendapat hukuman, bahkan sering mendapatkan pukulan atau hukuman fisik lainnya. Sosialisasi partisipasif. Sosialisasi partisipasif merupakan pola sosialisasi yang menekankan pada interaksi dua arah, sehingga ada komunikasi yang terjadi demi mencapai suatu kesepakatan bersama. Pola sosialisasi partisipatif, kedudukan pendapat seseorang akan dianggap sama pentingnya walaupun memiliki derajat yang berbeda. Contohnya, orang tua melakukan kesepakatan dengan mendengarkan terlebih dahulu pendapat anaknya tentang tugas yang harus dilakukan oleh anak tersebut, sehingga anak merasa dianggap dan didengarkan pendapatnya. Biasanya diterapkan oleh orang tua yang demokratis. Anak diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari dalam dirinya, sedangkan orang tua hanya mengarahkan dan mendorong agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dirinya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.